ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Dan kembali lagi bertemu dengan sahabat Asifa di rumah di tayangan program favorit kita semua yang selalu hadir menemani kegiatan kita di rumah menjelang berbuka puasa nanti. Dan kembali lagi bertemu dengan saya Fauzi Andrian yang akan memandu acara hari ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat yang nanti kita akan membahas ilmu-ilmu yang luar biasa dari narasumber kita, yaitu Ustazah Hesti Wulandari SPD. Nah, alhamdulillah Bu Hesti atau Ustazah Hesti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lancar ya puasanya sampai saat ini? Iya, lancar alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu lancar ya. Nah, Ustazah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik apalagi di bulan puasa ini, yaitu tentang membiasakan sikap dermawan. Nah, apalagi bulan Ramadan ini kan sangat identik gitu atau sangat khas banget gitu kan. Orang tuh pasti berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, apapun itu ya ibadahnya, dan salah satunya mungkin kedermawanan ini. Nah, Ustazah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa definisi dari dermawan dan ciri-ciri orang yang dermawan itu seperti apa? Mangga Ustazah. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi. Jadi menurut KBBI sendiri, dermawan itu adalah pemurah hati, orang yang suka berderma atau beramal dan bersedekah. Jadi intinya dermawan itu sendiri adalah orang yang suka beramal dan bersedekah. Dan tahu nggak Pak Fauzi, ternyata orang Indonesia itu menurut survei CAF orang yang paling dermawan 1 dari 119 dunia. Artinya apa? Dan itu secara berturut-turut selama 5 tahun, dari 2018 sampai terakhir 2022 ini. Orang yang paling dermawan? Iya. Wis, luar biasa. Negara paling dermawan. Negara paling dermawan. Paling dermawan 1 dari 119 negara itu. Nah, ciri-ciri dari dermawan itu sendiri ada yang pertama, jelas tidak boros. Karena apa? Karena dengan tidak boros, orang daripada buat dirinya sendiri, mending buat orang lain gitu. Terus yang kedua adalah tidak egois. Maksudnya apa? Tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya mementingkan orang lain, juga enggak cuman mementingkan dirinya sendiri tapi juga orang lain. Kemudian ada suka membantu, jelas dari situ. Itu ciri-ciri dari orang dermawan itu sendiri. Nah, berarti dermawan ini tadi ya, Ustazah, kayak orang yang pemurah hati, senang berbagi gitu. Intinya tuh dia tidak memikirkan diri sendiri gitu. Artinya dia peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ada yang membutuhkan atau yang kekurangan, nah dia tuh dengan otomatis ya kayak tergerak dalam hatinya untuk berbagi gitu kan. Nah, luar biasa. Nah, Ustazah, apalagi di bulan Ramadan gini ya, mungkin kita kan banyak orang nih lomba-lomba nih bersedekah gitu kan, saling berbagi gitu. Atau kalau kita lihat di sosial media, kita kan suka lihat tuh kayak konten-konten berbagi gitu kan, konten-konten sedekah. Nah, kalau misal kita bersedekah nih kan, karena ya sebenarnya kita niatnya baik gitu kan, tapi kalau misalkan bersedekah kita liput, dokumentasiin gitu kan, foto atau video, dan kita share gitu ke orang-orang yang ngelihat. Nah, itu bagaimana Ustazah? Dalam Islam sendiri nggak melarang ya yang namanya men-share ya, men-share kegiatan kebaikan. Mau sembunyi-sembunyi sedekah itu mau di-share itu nggak apa-apa, yang balik lagi ke niatnya. Tapi kalau misalnya niatnya itu iri, bukan iri, apa namanya? Ria gitu ya. Ria. Kalau misalnya ria itu nggak baik, nggak boleh. Tapi kalau misalnya niatnya untuk mengajak orang lain ke jalan, bukan ke jalan ya, ke jalan dakwah, biar ikutan nih, misalnya kita berbagi apa, biar orang lain ikut-ikutan nih berbagi juga, itu nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya demi kebutuhan lembaga, apalagi kan lembaga-lembaga zakat itu perlu yang namanya bukti, dokumentasi gitu ya, bukti ya kepada donatur kalau misalnya sedekah itu sudah tersampaikan ke orangnya. Tapi balik lagi, kita harus izin dulu sama orangnya, gimana Kak, boleh nggak didokumentasikan untuk ini gitu. Ya, jadi banyak juga kok Pak di sosial media
orang-orang yang tergerak hatinya karena melihat konten-konten seperti itu kan. Di sosial media banyak tuh, contohnya misalnya ada di TikTok ya, ada satu anak misalnya jualan tisu. Setiap hari di salah satu stasiun Jakarta ada orang yang rekam, tergerak hatinya, akhirnya ngumpulin donasi dan alhamdulillah anaknya jadi bisa terbantu. Kemudian ada juga misalnya orang yang dagangannya kurang laku nih, misalnya dagang es cendol kurang laku karena mungkin musim hujan. Nah akhirnya jadi difoto sama orang, ayo beli guys, beli. Nah akhirnya orang-orang pun ikut membeli. Nah itu kan salah satu contoh kebaikan dari siaran kita gitu. Jadi balik lagi ke niatnya sebenarnya. The power of netizen ya. Iya. Kalau udah menyebar di sosial media tuh ya mungkin bisa menggerakkan hati banyak orang. Dan poinnya sih intinya kita tergantung pada niatnya ya, Ustazah ya. Jadi kalau kita emang niatnya mau syiar, tadi yang seperti Ustazah sampaikan, supaya orang lain berbuat baik juga gitu kan, seperti yang kita lakukan, nah itu malah bagus gitu ya. Malah harus diteruskan syiarnya gitu kan, karena kata hadis itu mandala ala khair falasu mislu ajri faili gitu kan. Jadi barang siapa yang mengajak pada suatu kebaikan gitu dan orang lain mengerjakan itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kalau kita misalkan sedekah gitu kan, kita share gitu kan, kita dokumentasikan dan akhirnya orang lain tergerak dan ikut sedekah juga, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi balik lagi ke niat, lurusin niat dan ya udah nggak usah nganggap bahwa jangan seudon dulu sebenarnya. Kalau misalnya benar. ada teman kita yang share tentang ini nih, kayaknya dia riak banget deh, jangan gitu. Tapi mungkin husnudon, oh maksud dia kayak gini, maksud dia ngajak kita buat ikutan juga gitu. Nah, dan jangan sampai kita nggak jadi beramal karena takut riya. Nah, ini yang jadi bahaya gitu kan. Karena kalau kata orang itu sebenarnya, bukan kata orang sih, kata ustadz, kata ulama gitu. Orang yang takut riya, dia riya gitu. Dia nggak jadi sedekah nih. Takut riya. Nah, justru sebenarnya dia udah riya gitu. Jadi jangan sampai kita tidak jadi beramal karena kita takut riya. Nah, Ustazah, misalkan kita ya, pasti semua orang tuh ingin belajar menjadi orang yang dermawan gitu. Orang yang senang berbagi gitu. Nah, kan orang mikir ya, apakah dengan kita bersikap seperti ini ada ganjarannya gitu, ada imbalan yang kita dapat gitu, keuntungan mungkin di dunia, kayak keuntungan gitu. Nah, ada nggak keuntungan orang yang dermawan tuh? Banyak ya Pak ya. Salah satunya saya sebutin beberapa aja yang mungkin semua. Yang pertama pasti dapat pahala. Ya karena dengan bersedekah itu ya pahalanya akan insya Allah ngalir gitu. Yang kedua dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ada lagi dicintai oleh sesama manusia. Karena kan kita berbagi nih sama orang, akhirnya orang itu jadi kayak sayang sama kita, cinta sama kita gitu, sesama muslim gitu. Oke, jadi banyak ya keuntungan dari orang dermawan gitu kan yang kita bisa dapatkan di dunia maupun di akhirat. Mungkin kalau dunia kan kita banyak orang lain sayang sama kita, cinta sama kita gitu pun. Akhirat kan kita didoakan oleh orang lain gitu supaya menjadi mungkin orang yang selalu sehat. Itu kan yang kita harapkan. Dan di akhirat pun kita dapat ganjaran sudah pasti gitu kan. Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Nah, caranya nih ya Ustazah, cara kita untuk menumbuhkan sikap dermawan, karena mungkin kita mikirnya kayaknya kalau sedekah, kalau ngasih ke orang tuh harus kaya dulu gitu. Ketika kita lagi nggak punya apa-apa itu kayaknya agak sulit sedekah. Artinya kan kita perlu nih menumbuhkan sikap dermawan itu. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan sikap dermawan itu? Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun gitu, kita ya nggak sungkan-sungkan ngeluarin buat ngebantu orang lain. Gimana Ustazah? Yang pertama jelas ditumbuhin dari diri sendiri sih Pak. Balik lagi ke diri sendirinya, tumbuhin rasa empati, peduli sama orang lain. Lihat juga, jangan sering lihat ke atas ya kalau sebagai manusia, tapi kita juga harus beberapa kali bahkan setiap hari kayaknya lihat ke bawah, jadi nggak semua orang seberuntung kita. Kemudian yang kedua ada tanamkan mindset di dalam otak, kalau misalnya misalnya sedekah itu nggak membuat miskin, malah berkah di hartanya. Mungkin kan nggak ada yang tahu nih di harta kita itu ternyata ada titipan dari Allah buat orang lain, tapi jalurnya melalui kita. Wasilah lah ya kita ya, jadi wasilah. Kemudian juga tidak membedakan dalam bersedekah, mau dia negara mana, mau dia suku mana, mau dia dari manapun asalnya gitu ya, dari manapun dia asalnya, itu tidak dibeda-bedakan, tetap harus bantu. Itu
Itu cara membiasakan diri untuk bersedekah, terus belajar juga dari kecil sih. Misalnya ada apa namanya kotak amal, misal nanti rutin kita rutinin gitu ya. Jadi balik lagi Jumat berkah gitu ya. Jumat berkah, kemudian misalnya sedekah subuh atau sedekah misalnya subuh biasanya. santunan anak yatim gitu. Ikut galang dana. Seperti itu, Pak. Nah, intinya banyak ya cara untuk menumbuhkan tuh dimulai dari kebiasaannya. Kebiasaan yang kecil, mungkin kita merutinkan itu dan lama-lama juga akan terbiasa gitu dalam diri kita untuk peduli dengan orang lain. Nah, tadi yang Ustaz sampaikan bahwa sebenarnya sedekah itu tidak mengurangi harta gitu kan. Karena kata Nabi itu manakosot gitu kan, sodakotun mimal. Karena sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Nah, kalaupun nanti kita nggak punya apa-apa nih mau kita berikan, tapi lakukanlah kebaikan. Kullu ma'rufin sodaqah gitu. Karena setiap kebaikan adalah sodaqah gitu, sedekah gitu. Atau nggak punya juga, kita punya senjata yang paling luar biasa nih, senyum sama orang. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kita di hadapan saudara kita tuh ya sedekah gitu. Jadi intinya banyak ya peluang kebaikan tuh bagi kita ya. Nah, Ustazah, luar biasa ya, kita udah banyak berbincang tentang sikap dermawan ini. Nah, Ustazah ada nggak pesan-pesannya buat sahabat Asyifa di rumah supaya kita tuh ya di momentum Ramadan kali ini ya mudah-mudahan jadi awal kita untuk bisa menumbuhkan sikap dermawan, dan insya Allah ketika bulan Ramadan sudah berakhir gitu kan, bertemu dengan bulan-bulan lainnya, sikap dermawan itu tetap ada. Jadi nggak cuma bulan Ramadan aja nih berbagi gitu. Tapi di bulan-bulan lainnya pun kita tetap menjadi orang yang dermawan. Gimana Ustaz pesan-pesannya? Pesan saya sebenarnya berbuat kebaikan atau kalau kita menolong orang lain itu sebenarnya nggak menolong orang lain, tapi kita menolong diri kita sendiri. Jadi intinya dengan kita menolong orang lain, kita pun menolong diri kita sendiri. Itu pesannya, Pak. Nah, jadi ya intinya kan tetap balik lagi ya kayak ini ya, kayak misalkan kalau barang siapa yang nolong Allah, maka Allah tolong gitu kan. Ya mungkin dengan kita wasilah kita nolong orang lain, insya Allah gitu kan. Kita nggak tahu kedepannya mungkin kita yang akan ditolong oleh orang lain. Oke, Ustazah, terima kasih atas kehadirannya di ISQ Podcast kali ini. Ilmu-ilmunya luar biasa. Jangan bosan-bosan hadir di sini ya. Iya, alhamdulillah. Dan sahabat Asyifa di rumah, terima kasih yang telah menyaksikan podcast kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kami berdua pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.